Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam waktu yang sangat terbatas ini, di hari yang mulia ini, mari sama-sama kita merenung akan satu ungkapan Rasulullah SAW dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yaitu satu peringatan dari Rasulullah di antara fitnah-fitnah yang akan terjadi di akhir zaman. Apa kata Rasul? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi zamanun, akan datang dalam kehidupan umat manusia satu zaman, satu era, yang mana di zaman itu kata Rasulullah, butunuhum alihatuhum, urusan perut ketika itu laksana Tuhan bagi kehidupan manusia. Manusia rela melakukan apapun karena dengan alasan urusan perut. Bahkan kata Rasulullah, wanisa'uhum qiblatuhum, wanita urusan seks, urusan melampiaskan nafsu birahi kelawan jenis, ketika itu justru menjadi tujuan hidup manusia. Wadanani ruhum, uang yang ada pada mereka, baik yang disebut uang dinar, dolar, atau di negeri kita yang dikenal dengan rupiah, ketika itu dinuhum, laksana agama bagi kehidupan manusia. Uang yang kadang-kadang menentukan salah dan tidak salahnya seseorang. Dengan uang mereka berkeyakinan bahwa apapun dengan uang mereka mampu melakukan apapun dan mampu membeli apapun dan mampu membeli siapapun. Ketika itu kata Rasulullah, wasyarafuhum mata'uhum, orang dihargai, dihormati bukan dilihat dari jasanya, bukan dilihat dari prestasinya, tapi orang akan dihargai dan dihormati, mata'uhum, dilihat dari harta dan materi yang dimiliki oleh orang tersebut. Yang mengerikan lagi kata Rasulullah ketika itu, la yabqa minal imani illa ismun, iman ketika itu hanya tinggal nama. Iman sudah lagi tidak menjadi landasan dan acuan kehidupan mereka. Iman sudah lagi tidak dipakai dalam kehidupan mereka sehari-hari. Apapun yang keluar dari pemikirannya, ide dan pemikiran apapun, iman sudah bukan menjadi landasannya. Kemanapun kakinya dilangkahkan, iman sudah bukan menjadi landasannya. Bahkan statement, ucapan apapun yang keluar dari lidahnya, iman sudah bukan menjadi landasannya. Yang mengerikan lagi ketika itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi kata Rasulullah? Wala minal islami illa rasmuhu. Islam ketika itu hanya tinggal tulisan. Istilahnya kalau sekarang,
agama yang disebut dengan Islam bagi umat Islam hanya tinggal menjadi identitas yang ada dalam kartu penduduk mereka. Wala minal Qur'ani illa darsuhu. Al-Quran maksimalnya hanya tinggal dipelajari, hanya tinggal dibaca, dan tidak berusaha untuk mengerti, apalagi memahami dan menjiwai isi Al-Quran, apalagi untuk dijadikan pegangan hidup. Al-Quran maksimal hanya tinggal dipelajari ketika itu. Yang menyedihkan lagi kata Rasulullah, masajiduhum ma'muratun. Masjid-masjid dalam kehidupan manusia ketika itu makmur, bagus, indah, dan bangunannya pun mewah-mewah. Artinya adalah berlomba-lomba dalam hebatan-hebatan pembangunan tempat ibadah. Tapi yang menyedihkan kata Rasulullah, wa qulubuhum, ketika itu hati orang yang ada di dalam masjid ketika itu kharabum minal huda, sudah jauh dari hidayah. Artinya adalah yang berada di dalam masjid saja ketika itu hati mereka sudah rusak, dan hati mereka sudah jauh dari hidayah dan sudah jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana orang-orang yang tidak ke masjid? Bagaimana orang-orang yang mungkin tidak hadir di majelis ilmu yang dipelajari di masjid? Yang di masjid saja kebanyakan ketika itu hati mereka sudah jauh dari hidayah. Yang mengerikan lagi kata Rasulullah, ulama'uhum asyarru khalqillahi ala wajhil ardi. Para ulama mereka, intelektual ketika itu, ilmuwan-ilmuwan, cerdik pandai ketika itu, maaf, mungkin boleh dikatakan secara akademik, di depan nama dan di belakang nama titel akademiknya begitu banyak. Kalau kata orang kampung bererot, titel akademiknya. Pendidikannya bukan hanya di dalam negeri, pendidikannya bukan hanya S1, bukan hanya S2, bahkan S3, bahkan bisa jadi mendapatkan gelar-gelar guru besar, seorang profesor dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Justru para ulama, intelektual, ilmuwan, orang-orang yang berilmu ketika itu adalah asyarul khalqillahi ala wajhil ardi. Orang-orang yang paling jahat ketika itu, karena mereka melacurkan kepandaiannya, melacurkan kecerdasannya, melacurkan ilmunya demi uang dan demi dunia. Mereka berani mengatakan yang salah bukan salah, justru yang benar dikatakan salah. Artinya adalah mereka berkhianat dengan keilmuannya, mereka berkhianat dengan kepandaiannya, mereka berkhianat dengan kecerdasannya. Ya Allah, kalau sudah seperti itu apa yang terjadi kata Rasulullah? Hina izin ibtalahumullah bi'arba'i khisalin. Kalau sudah terjadi dalam kehidupan manusia, kehidupan yang seperti itu, maka masyarakat yang hidup di negeri tersebut akan diuji dengan 4 ujian yang besar-besar dalam kehidupan manusia. Yang pertama, ujian yang akan dialami oleh masyarakat. Kalau kehidupan masyarakat sudah seperti itu, jurun minas sultan, pemimpin, orang yang dipercaya oleh rakyat untuk memimpin, justru mereka lah orang-orang jahat, dan mereka lah orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan terhadap rakyatnya. Bahkan yang mengerikan lagi ketika itu kata Rasulullah, waqahtun minaz zaman. Karena banyak penderitaan terjadi di masyarakat, akhirnya apa yang terjadi? Masyarakat banyak mengalami kesulitan dalam kehidupan ekonomi mereka. Bahkan bisa jadi terjadi apa yang disebut dengan kesulitan bagi masyarakat untuk mendapatkan apa yang disebut dengan pangan yang dibutuhkan, yang disebut dengan sembako dalam kehidupan masyarakat. Bukan barang tidak ada, tapi saya
Masyarakat tidak mampu untuk membelinya. Bukan barang tidak ada, tapi banyak ketika itu masyarakat yang hidupnya pas-pasan, yang hidupnya kadang-kadang dia tidak tahu ketika pagi, siang akan makan apa, malam makan apa, bahkan mungkin esok hari dia akan makan apa. Yang pertama adalah para pemimpin yang tampil adalah pemimpin yang jahat, dan banyak terjadi krisis dalam kehidupan umat manusia ketika itu. Yang menyedihkan lagi kata Rasulullah, wa zulmun minal ulad. Bencana yang ketiga yang terjadi adalah orang-orang yang dipercaya oleh rakyat, orang-orang yang dipilih oleh rakyat untuk menjadi wakil mereka. Justru mereka juga berbuat zalim kepada rakyat yang memilih mereka. Yang akhirnya yang keempat, wa zulmun minal hukam. Para aparat dan penegak hukum pun ketika itu semua berbuat zalim. Astaghfirullahalazim. Fata'ajjaba sahabatu wa qalu. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan hal yang akan terjadi dalam kehidupan manusia, kondisi seperti itu, dan fitnah dan bencana yang akan terjadi pada rakyat akan seperti itu, para sahabat ketika itu yang mendengarkan apa yang diungkapkan oleh Rasulullah terheran-heran, dan mereka bertanya ke Rasulullah, waqalu, apa kata mereka ke Rasulullah? Ya Rasulullah, aya'budunal asnam. Apakah ketika itu masyarakat sudah semua tidak ada yang menyembah Tuhan dan mereka menyembah berhala? Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am kullu dirhamin indahum sonam. Iya, kata Rasulullah, ketika itu yang menjadi berhala dalam kehidupan manusia dan manusia rela melakukan apapun, jangankan hanya sekedar untuk menipu, bahkan untuk berkhianat pun sudah hal yang biasa. Semua hanya karena harta dan hanya karena rupiah, hanya karena apa yang disebut dengan dinar atau dolar. Istilah orang-orang sekarang, demi cuan manusia rela melakukan apapun karena uang ketika itu sudah laksana Tuhan dalam kehidupan manusia. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jemaah cuma yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah yang diingatkan oleh Rasulullah dalam hadis ini sudah terjadi? Kalau seandainya sudah terjadi, mari sama-sama kita jangan hanya pandai mencari kambing hitam, kita jangan hanya pandai menyalahkan orang lain, kita jangan hanya pandai menunjukkan telunjuk kita kepada orang lain. Bisa jadi kondisi seperti ini juga kita sebagai orang yang juga punya andil yang menyebabkan kejadian ini terjadi. Belum ada kata terlambat, belum ada istilah kata terlambat untuk kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 96 sudah mengingatkan. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura wa amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau penduduk satu negeri, kata Allah, siapapun dia dan apapun profesinya penduduk tersebut, amanu, mereka beriman, dan iman difungsikan sesuai dengan fungsinya sebagai landasan kehidupan mereka 24 jam. Berbisnis mereka, bisnisnya landasannya adalah iman. Berinteraksi, bergaul dengan siapapun dia, landasan pergaulan dan interaksinya adalah iman. Dan apapun anugerah Allah yang Allah berikan betul-betul dikelola dengan landasan iman dan dengan landasan iman dalam mengelola segala apapun nikmat dan anugerah yang Allah berikan sebagai apapun yang disebut dengan sumber daya alam. Subhanallah, berpolitik dia, maka dia tidak akan berpolitik kecuali berpolitik yang berlandaskan imannya.
menegakkan hukum. Dia sebagai aparat dan penegak hukum yang dipercaya dan ditugaskan untuk sebagai seorang aparat dan penegak hukum menjalankan tugasnya. Iman yang menjadi landasan tugasnya. Kenapa? Wattaqau, karena tujuan hidupnya adalah ingin menjadi manusia yang bertakwa di hadapan Allah. Sebagai pedagang, tujuan hidupnya bagaimana dia menjadi seorang pedagang yang bertakwa di hadapan Allah. Sebagai pemimpin, bagaimana dia menjadi seorang pemimpin yang bertakwa di hadapan Allah. Sebagai politisi, bagaimana dia menjadi seorang politisi yang bertakwa di hadapan Allah. Sebagai aparat dan penegak hukum, bagaimana dia akan menjadi seorang aparat dan penegak hukum yang bertakwa di hadapan Allah. Apapun profesinya, dimanapun dia selama hayat di kandung badan. Kalau ini sudah terjadi, Allah garansi la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, kata Allah, pasti kami bukakan pintu keberkahan yang berlimpah yang begitu banyak, baik yang turun dari langit maupun yang keluar dari perut bumi. Tapi apa yang terjadi, kata Allah, walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Yang terjadi adalah masih banyak di antara hamba-hambaku yang hidup di negeri tersebut. Sayang, kata Allah, mereka membohongiku, kata Allah. Agama dan iman tidak dijadikan sebagai landasan kehidupan, hanya dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan kehidupan. Agama dan iman tidak dijadikan sebagai landasan di dalam menjalankan jabatan yang diamanahkan oleh Allah, yang dipercayakan oleh masyarakat kepadanya. Tapi agama dan iman hanya dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan dan mempertahankan jabatan. Allah dibohongi. Kalau ini masih terus dilaksanakan dan tidak dihentikan, apa kata Allah? Fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Kami akan timpakan berbagai macam bencana dan musibah yang tidak habis-habisnya kepada mereka, karena mereka tidak pandai mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang pernah terjadi dan sedang terjadi dalam kehidupan mereka. Mudah-mudahan ridha, rahmat dan keberkahan dari Allah senantiasa dilimpahkan oleh Allah dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan sisa usia yang Allah masih berikan kepada kita dapat kita isi dengan taat dan beribadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan kapanpun, dimanapun dan sedang apapun kita mengakhiri hidup kita yang satu saat pasti akan kita hadapi, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan beriman, mengakhiri hidup kita dalam keadaan diridhoi oleh Allah, menghembuskan nafas kita terakhir dalam keadaan taat dan beribadah kepada Allah. Setelah taubat kita diterima oleh Allah, setelah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, yaitu mati dalam keadaan husnul khatimah. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yatadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya'lamu ayyuhan nas annallaha shalla ala nabi qadima wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, telah banyak nikmat yang Kau anugerahkan dalam hidup kami. Ya Allah, jadikan kami ini hamba-Mu yang banyak syukurnya atas segala nikmat yang Kau berikan. Ya Allah, bimbinglah kami, bimbinglah orang-orang tua kami, bimbinglah anak cucu dan keturunan kami, bimbinglah pemimpin-pemimpin kami dan guru-guru kami, baik pemimpin agama maupun pemimpin negara. Ya Allah, untuk selalu berada di jalan yang benar, untuk selalu berada di jalan yang Kau ridhoi. Ya Allah, agar tercipta dalam kehidupan kami, kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, dan kehidupan berbangsa dan bernegara, kehidupan yang penuh dengan ridho, rahmat dan keberkahan dari-Mu. Ya Allah, ya Allah, jadikan kening kami yang selalu sujud kepada-Mu. Ya Allah, jadikan lidah kami yang selalu bertasbih, bertahmid, bertakbir, beristighfar kepada-Mu. Ya Allah, jadikan hati kami yang tidak pernah lalai dan tidak pernah lupa kepada-Mu. Ya Allah, jauhkan dan hindarkan dari diri kami dan tubuh kami harta dan perbuatan yang haram. Ya Allah, jauhkan dan hindarkan dari diri kami dan tubuh kami harta dan perbuatan yang haram. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk mampu menjauhi dan meninggalkannya. Ya Allah, ya Allah, saudara-saudara kami tidak sedikit di penjuru dunia ini, khususnya di Palestina. Ya Allah, yang dalam keadaan sengsara dan menderita karena kezaliman musuh-musuh-Mu. Ya Allah, dan sekutu-sekutu mereka. Ya Allah, kaum Yahudi dan Zionis. Ya Allah, ya Allah, yang meninggal di antara mereka, jadikan mereka syuhada di hadapan-Mu. Ya Allah, yang sakit dan luka-luka sembuhkan dan angkat penyakit mereka. Ya Allah, berikan ketabahan dan kesabaran kepada mereka. Ya Allah, berikan kemenangan kepada mereka. Ya Allah, hancurkan musuh-musuh mereka, kaum Yahudi, Zionis dan sekutu mereka sehancur-hancurnya. Ya Allah, Allahumma ansuril muslimin al-mujahidina fi kulli makanin wa fi kulli zaman. Allahumma ansuril muslimin al-mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril muslimin al-mujahidina fi Gaza wa fi Rafah. Allahumma ansurhum ya Allah, fa innaka khairun nasir. Allahumma ansurhum ya Allah, fa innaka khairun nasirin. Sekelam apapun masa lalu kami, ya Allah, jangan jadikan sebagai penyebab diturunkan berbagai macam bencana dan musibah dalam kehidupan kami. Ya Allah, sekelam apapun masa lalu kami, ya Allah, jangan jadikan sebagai penyebab tidak diijabahnya doa dan permohonan kami. Ya Allah, kami yakin, ya Allah, cinta dan sayang bagaimanapun kami kepada keluarga kami, cinta dan sayang bagaimanapun orang-orang yang cinta dan sayang kepada kami di dunia ini, ya Allah, kami yakin ini hanya sementara. Ya Allah, kapanpun dan dimanapun, ya Allah, kematian menjemput kami dan menjemput mereka. Ya Allah, matikan kami dan mereka dalam keadaan beriman, matikan kami dan mereka dalam keadaan taat dan beribadah kepadamu. Ya Allah, yaitu mati dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahil ajrul akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.